Oke, semangat pagi semuanya ya. Oke, kita akan mulai lagi. Nah, ini adalah materi yang terakhir kemarin ya. Materi yang kemarin terakhir yang kalian quiz, kita buat working paper, betul nggak? Ya, oke. Jadi dalam akuntansi itu kan secara siklus ya. Oke, secara siklus akuntansi itu yang pertama apa? Siklus akuntansi? Apa? Siklus akuntansi yang pertama apa? Transaksi ya. Oke, jadi kan akuntansi itu kan kemarin ada yang namanya input ya kan? Ya, ada input, ada proses, ada output, ya kan? Oke. Inputnya transaksi ya. Transaksi keuangan ya. Prosesnya diapain dulu? Pertama apa? Journalizing. Ya kan? Oke, proses yang pertama jurnal. Dari jurnal terus kalian ngapain? Posting ke GL ya kan? Dari posting terus ngapain? Buat apa? Bikin worksheet. Worksheet isinya apa aja? Unadjusted trial balance. Lalu apa? Adjusted entries. Apalagi? Ya, adjusted trial balance. Apalagi? Income statement. NOC. Lalu apa? Statement of financial position gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kalian akan buat yang namanya ya jurnal penutup. Nah, ini terakhir ya. Closing entries. Ya. Oke, yang terakhir itu adalah closing entries atau jurnal penutup, ya. Jadi jurnal penutup itu adalah ya, jadi closing entries itu oke. Closing entries itu adalah jadi dia menutup ya, menutup akun-akun ya atau account gitu ya atau perkiraan ya, perkiraan yang nominal ya. Menutup akun-akun nominal atau akun sementara ya. Oke, sementara yang untuk akun ya, untuk akun real ya itu tidak ditutup ya karena akan terbawa ke periode berikutnya. Oke, ya. Jadi yang perlu ditutup itu apa? Jadi akun nominal itu apa? Nominal account itu apa? Ya, semua yang ada di laba rugi, betul nggak? Berarti revenue, expenses, ya kan? Lalu ada gain atau loss, ya. Mereka ada loss on theft gitu kan? Ya. Oke, jadi ada pendapatan. Jadi semua pendapatan beban, ya, gain loss itu semua harus ditutup, ya. Nominal account. Termasuk juga yang harus ditutup itu adalah apa? Dividen. Ya, itu juga harus ditutup, ya. Oke, nominal account itu intinya semua yang ada dalam laporan laba rugi plus dividen. Ya, sementara kalau real account itu apa berarti? Real account itu berarti aset, liabilities, dan equity. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau mau ditutup, ditutup itu kan berarti di close. Di close itu artinya ya udah tinggal dibalik. Ya enggak? Ya, yang tadinya debit jadi kredit, kredit jadi debit. Jadi kalau dia misalkan saldonya di debit, kita kreditin kan jadi kalau ditabraknya jadi nol kan? Ya enggak? Yang tadinya saldonya kredit, kita debitin, tabraknya jadi nol ya enggak? Gitu ya. Jadi kita nolin gitu loh. Ya. Jadi closing entries itu jurnal penutup itu adalah ibaratnya kita mengnolkan gitu ya. Mengnolkan akun nominal. Oke, jadi dia harus ditutup gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang mesti ditutup dari yang worksheet kemarin ya. Dari worksheet yang sebelumnya ya, kita tutup berarti apa aja? Ya udah berarti ini saya close gitu ya. Saya hide. Berarti hanya ada yang di dalam income statement betul nggak? Ya kan? Oke. Berarti ya udah tinggal ini kan yang di debit 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 ya kan? Betul ya? Oke. Ya udah yang di debit ini semuanya nanti saya kredit betul nggak? Ini kan debit semua ya. Oke, jadi sini saya copy aja ya, yang di debit semuanya. Ya, sampai sini dulu, sampai supplies lah gitu ya.
Nah, ini saya tutup dulu. Ini saya copy dulu aja semuanya. Ya, sebelah. Berarti dia debit. Berarti kalau di debit berarti kita kredit ya. Oke. Nah, berarti kita itu dulu angkanya dari mulai sini. Nah, ini berarti nanti ada di sisi kredit. Ya. Oke, berarti 12. Ini berarti ditutup ke kredit ya. Ini kan kredit nih. Ini kredit ya. Ini nanti debitnya di sini. Berarti kita kredit, ya kan? Legal expense, salary expense, maintenance expense, bad debt, loss on theft. Ini semua dikredit ya. Oke, ini kita hapus. Rent expense, interest payable enggak ya? Oke, saya hapus. Depreciation expense ini enggak ya? Multi enggak, salary payable enggak, ya kan? Supplies expense, OC juga enggak ya? Oke. Nah, ini semua di kredit ya enggak? Berarti yang di debit apa? Tunggu, ini yang di debit langsung aja. Bisa juga langsung apa? Revenue, betul nggak? Revenue kan di kredit ya. Berarti saya debit, betul nggak? Nah, ini saya debit, revenue. Langsung jadi satu aja. Oke, berarti di debit ya. Revenue itu senilai 43. Ada lagi nggak yang di kredit? Nggak ada, cuma satu ya. Oke, jadi yang di debit kita kredit, yang di kredit kita debit ya nggak? Ya, oke. Selesai di sini. Nah, berarti ada selisih kan? Ini kan nggak balance nih. Ya nggak? Coba ini jadi berapa nih nggak balance ya? Berarti kan 43 dikurang sum dari ini semua kan? Oke. 46 kan? Ya nggak? Nggak balance ya? Nah, betul nggak? Harusnya balance kan? Ini debit, ini kredit kan? Nah, selisihnya itu ada berapa? Ada 6. Nah, 6 itu menunjukkan apa nanti? Profit, betul nggak? Ya kan, ya selisihnya pasti profit dong. Ya, ya udah. Berarti ini nanti akan masuk ke income summary. Income summary. Ya, atau iktisar, bahasa Indonesianya iktisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi juga sebenarnya cuma perkiraan sementara. Tutup lagi. Ya, berarti dia ada di kredit. Berarti kita debit, betul nggak? Tutup lagi di debit ya. Oke, tutup lagi. Nah, kreditnya kemana kira-kira? Ayo. Dia juga hanya perkiraan sementara. 6 itu menunjukkan apa? Profit. Profit itu nanti akan nambahin apa? Modal di bagian mana? Bagian return earning, ya kan? Berarti return earning kita bertambah. Betul nggak? Karena selama ini kita belum pernah menjurnal return earning itu bertambah karena profit, betul nggak? Nah, disinilah waktunya, ya. Jadi disinilah waktunya kita menambah laba ditahan karena ada penambahan profit, betul nggak? Ya, karena kan selama ini kita belum pernah ngejurnal return earning kita nambah kan? Karena ada profit. Nah, disinilah waktunya, betul nggak? Nah, berarti di sini kreditnya apa? Return earning, gitu ya. Berarti return earning itu kan modal ya. Modal itu kan bertambah kredit, betul nggak? Betul ya? Ya, modal bertambah ya. Return earning kita bertambah di kredit. Nah, udah. Satu lagi. Apa yang belum? Di dividen. Dividen itu saldonya ada di mana? Debit. Dividen itu debit. Berarti ditutup juga. Ya kan? Berarti kita kredit, betul nggak? Dividen. Gitu ya. Dividen kita kredit. Ya. Dividen kita kredit berapa? Kita lihat soal ada berapa dividen. Kemarin kan kita nggak masukin dividen ya. Mana? Ini soal ini bukan soalnya. Ini ya. Jika ada profit, perusahaan akan membayar dividen bulan depan 20% dari laba bersih ya gitu ya. Tapi kita belum belum kemarin kita nggak masukin pajak ya. Nggak apa-apa, kita masukin pajak aja di sini ya. Kita masukin pajak ini kan profit before tax ya. Nah, tambahin aja dulu pajaknya. Gimana? Apa? Tax expense ya nggak? Tax expense. Nah, ini kan profit before tax ya. Kita close dulu ya. Nah, ini dulu ya. Profit before tax. Lalu ditambah apa? Tax expense ya nggak? Berapa dia bilang? 22% kali 6, betul nggak? Gitu ya. Oke.
1,3. Berarti dapatlah apa, Pro? Nah, tax expense lawannya apa dia? Tax payable. Oke, tax payable belum ada kan? Ya, kita tambahin aja di sini ada tax payable gitu ya. Oke. Tax payable di kredit berarti ya, di SOIP berarti kan? Di utang ya. Oke, 1,3 ya. Oke. Dah. Terus apa lagi? Berarti kita akan dapat apa? Net profit, betul nggak? Net pro, net profit. Gitu ya. 6 kurang 1,3. Oke. Gitu kan? 4,68. Gitu ya. Nah, ini juga belum ditutup nih tax expense. Tax expense kita masukin lagi sini ya satu ya. Kurang ya. Tax expense kita kredit, betul nggak? Oke. Tax expense kita kredit berapa? 1,3. Oke, 1,3. Sehingga selisihnya di sini berarti selisihnya profit berarti ya. Net profitnya berarti ya. Oke. Karena yang sebelumnya kan belum ada tax. Berarti net profitnya berapa? Ini. 4,7 berarti kan? Oke, 4,7 atau 4,68 gitu ya. Oke, 4,7. Betul nggak? 4,7 berarti di sini berapa? 4,7 tadi kan? Oke. Nah, terus satu lagi apa yang belum? Di dividen ini pasti selisihnya juga 4,7 nih, ya kan? Oke, 4,7 selisihnya pasti kita jumlahin dulu di sini. Ini 49 ya. Tax expense, tax payable 2091 gitu ya. Oke. Ini selisihnya eh, profit before tax gitu ya. Nah, ini selisihnya kan ini karena profit, betul nggak? Ya, selisih itu karena profit. Jadi nanti selisihnya tuh bisa kita taruh di sini ya. Di ini kan profit before tax-nya berarti kan 6 ya. Ini pasti selisih juga sama 6. Terus tax expense 1,3, tax payable dapatlah net profit ya. Oke. Lalu di sini 4943 ini 2091 2091. Yang belum apa lagi satu lagi di dividen ya. Oke. Dividen. Oke. Dividen itu berapa di sini? Dia bilang 20% dari laba bersih ya kan? Ya udah 20%. Berarti taruh di sini kan? 20% ya. Dividen itu kan ada di debit ya. Ya. Oke. Dividen karena belum dibayar maka dividen payable, betul nggak? Gitu ya, dividen dan dividen payable. Oke, berarti dia karena mengurangi, berarti dividen itu kan di debit ya. Oke, berarti berapa persen? 20% ya. 20% kali laba ya. Oke. Lalu sama dividen, dividen payable ya. Oke, sama ya. Oke. Gitu kan? Oke, maka di sini juga nanti akan sama. Gitu kan? 2092, 2092 ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini dia profit before tax 6 ya. Lalu ada satu lagi nanti di sini ya. Oh ya, di sini sudah. Oke, berarti sekarang tinggal kita tutup dividen ya. Dividen di debit kita tutup ya, betul nggak? Berarti di kredit. Dividen berapa? 0,9. Ya, ditutupnya apa? Return earning. Berarti return earning berkurang kan? Betul nggak? Profit di return earning bertambah karena profit, betul nggak? Return earning berkurang karena dividen. Nah, di sinilah kita nutupnya, betul nggak? Ya, berarti debitnya apa? Return earning. Return earningnya berkurang, ya. Berapa? 0,9. Paham ya? Berkurang 0,9. Paham? Ya. Return earningnya berkurang, ya. Dividennya kita tutup ya. Oke, dah. Berarti di sinilah, berarti gini. Kenapa mereka harus ditutup? Karena mereka semua udah ditutup, udah nol kan berarti kan? Betul nggak? Ya berarti expand, revenue, dividen udah nol semua kan? Karena semuanya udah ditampung di laba ditahan, betul nggak? Di return earning ya.
Oke, maka nanti yang ke bawah ke bulan berikutnya adalah return earningnya, ngerti nggak? Gitu ya. Yang ke bawah ke bulan berikutnya adalah return earningnya. Karena mereka semua udah ngumpul di return earning gitu kan. Ya, revenue sama expense jadi profit. Profit ke bawah ke return earning. Dividen udah bawa ke return earning. Jadi semuanya itu udah ngumpul ke return earning, ngerti nggak? Ya, sehingga mereka saldo-saldonya udah nol semua. Revenue, expense, dividen udah nggak ada lagi kan? Ya, karena udah ketarik semua ke return earning. Paham? Nah, itulah gunanya closing entry. Ya, gunanya jurnal penutup. Ya, berarti sekarang saldo yang masih ada apa? Saldo yang masih ada berarti cuma aset, liability, equity, ya nggak? Ya kan? Itu aja saldo yang masih ada berarti. Ya, berarti sekarang kita buat yang namanya apa? Ya, post post closing trial balance. Nah, gitu ya. Neraca saldo setelah penutup, ya nggak? Neraca saldo setelah penutupan, ya udah tinggal kita copy aja angkanya. Angkanya copy dari ini aja semuanya kan? Nah, dari ini semua cash ini bla 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 sampai dengan capital stock ya nggak? Ya, oke. Nah, post closing trial balance tinggal kita ambil dulu debit kreditnya. Ya, ini debit, kredit, cash, ini semua. Copy aja dari sini. Oke, biar angkanya ini tidak sini ya. 767 sampai building, ya nggak? Terus apalagi? Account payable, unearned revenue, account payable, oke sampai capital stock. Terus apalagi yang belum? Interest payable ya. Interest payable, interest payable. Berarti kalau interest payable harusnya taruhnya di mana? Di kredit ya. Oke. Tapi dia letak ini kan semua aset nih. Aset di sisi liabilities ya berarti ya. Ya nggak? Oke. Berarti di sini ada apa? Interest payable berapa? Tuh ya. Interest payable satu. Apalagi accumulated depre ya nggak? Accumulated depre berarti di masing-masing ini ya. Di bawah car, equipment, building, betul nggak? Kita tambahin sini car, equipment, building. Cuman kalau kalian nanti kalau kalian kan nanti nulis di buku kan kalian nggak mungkin nambahin baris kan, ya. Oke, jadi nanti nggak apa-apa, tulisnya di bawah aja nggak apa-apa, ya. Yang penting debit kreditnya benar gitu ya. Kalau saya karena pakai Excel ya, jadi bisa nambahin baris ya kan. Oke, car berarti apa di sini? Accumulated depreciation car ya nggak? Ada di kredit ya. Accumulated depreciation car ada di kredit dua ya. Oke. Lalu apalagi accumulated depreciation equipment. Ya, ada di kredit nilainya satu ya. Lalu accumulated depreciation building tiga ya. Oke, ini ada tiga. Oke, ada lagi yang belum? Tax payable, net profit ya nggak? Tax payable ya. Tax payable berarti di bagian payable ya. Oke, tax payable 1,3 kredit ya. 1,3. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Salary payable. Salary payable belum ya? Oh ya. Salary payable belum. Salary payable 7. Salary payable 7. Udah ya, udah semua ya. Oke. Yang belum apa? Return earning, ya nggak? Ya. Retain earning. Retain earning ada berapa berarti? Tambahin. Berapa tadi di jurnal penutup? Ya, return earning bertambah. Karena profit ya 4,7 ya. 4,7 kurang 0,9 ya enggak? Oke. Dah. Kalau udah semua berarti tinggal kita jumlahin. Ya, harusnya sama ya debit kredit ya. Oke. Yang belum apa? Oh ya OC belum.
Ya, Oci, Oci berarti di sini ya. Oci. Oci di sini di sisi apa Ocinya? Kredit ya. Oke, berarti untung ya, karena untung. Ocinya senilai 0,2. Ada lagi yang belum? Udah semua ya. Oke, tinggal kita jumlahkan. 2091 dan oh ya, kurang dividen payable. Ya, dividen payable ya. Dividen, oh ya, dividen payable belum. 0,9 ya. Nah, sama ya. 0,91,2. Oke. Berarti oke, closing entries ya. Jadi ini namanya post closing trial balance ya. Oke, ini di bulan apa nih berarti? Ini kan di bulan Oktober ya. Berarti 31 Oktober betul nggak? Ya. Oke. Per 31 Oktober 2000 2000 berapa tuh? 22 ya sebelumnya ya. Oke. Nah, gitu. Jadi selesailah satu siklus akuntansi ini. Berarti nanti akan ke bawah ke bulan depan. Berarti bulan depan saldo yang ada cuma ini kan? Ya nggak? Ada nggak saldo awal salary expense? Nggak ada. Ada nggak saldo awal revenue? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya. Berarti yang ada hanya saldo awal aset, liability, equity ya nggak? Ya. Dia akan ke bawah ke bulan berikutnya. Paham ya? Gitu loh. Ya, jadi nanti di awal kita udah ada saldo-saldo awal ini. Ngerti ya? Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ini udah satu siklus akuntansi. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau udah kalian ini paham, pembelajaran akuntansi berikutnya itu udah lebih gampang. Ya, karena inilah dasarnya di sini. Ya, kalau kalian paham ini sebenarnya udah bisa kerja. Ya. Minimal udah bisa kerja di perusahaan jasa udah bisa lah. Gitu ya, udah ngerti pemahamannya udah bisa ngejurnal, bisa closing gitu kan. Ya. Bisa lah gitu jadi staff akuntansi bisa lah gitu ya. Gitu. Ya. Tinggal dipelajari softwarenya aja, software akuntansi bisa ya. Apa? Ya, tapi kan akhirnya masih kuliah. Enggak, ini kan seandainya gitu loh. Kan emang sebenarnya udah bisa dengan ilmu ini sebenarnya udah bisa kerja gitu loh. Ya, full tahun apa?